kita mulai ya. Di bab ini sebenarnya udah kalian tulis ya materinya, udah kalian dengerin juga apa yang penting-penting dari Ibu tadi pagi di grup WhatsApp. Ini Ibu cuman menekankan lebih ini lagi biar kalian makin ingat, karena materi ini materi yang gampang tapi ribet di cara penulisan. Kayak tadi aja Ibu bilang di kelas, di WhatsApp, kalau penulisan koordinat kartesius itu nggak bisa sembarangan kan. Karena untuk notasi itu, kalau misalkan kalian salah nulis, nanti takutnya salah arti. Untuk penulisan koordinat kartesius, ingat harus ada di dalam kurung. Kalau misalkan nggak dikurungin, nanti pasti dikurangin nilainya. Terus untuk penulisan koordinat kartesius itu huruf titiknya, misalkan titik A 2,3. Nah, si huruf A-nya itu harus huruf kapital. Kalau misalkan nggak kapital, itu biasanya kalau huruf kecil itu di matematika tandanya itu sebagai garis, bukan sebagai titik. Jadi kalau titik itu si hurufnya huruf kapital atau huruf besar, jangan huruf kecil ya. Oke, untuk di sistem koordinat kartesius sendiri, materinya hanya sedikit. Itu untuk, sebenarnya intinya kalian bisa membaca koordinat di kartesius, itu aja. Namanya juga koordinat kartesius, di dalamnya ada titik, nanti dari titik-titik itu bisa dihubungkan menjadi garis. Nah, si titik ini kalian harus bisa baca koordinatnya berapa. Nah, cara penulisannya bagaimana, ada di kuadran berapa, letaknya di mana, terus nanti jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y-nya berapa. Nanti lebih lanjut, si soalnya itu bisa dikembangkan menjadi menghitung luas daerah. Kenapa bisa? Kalian lihat deh di buku paket yang tadi soal area berlatih yang harus dikumpulin ya. Di nomor 8 dan nomor 9 kalau nggak salah ya, itu pertanyaannya kalau misalkan mau jadi persegi harus nambahin titiknya di mana lagi, ya kan? Nah, nanti bisa dikembangkan si pertanyaannya, kalau misalkan titiknya udah ditentukan kalian di mana, berapa luasnya, luas di daerah yang terbentuk. Nah, itu pengembangan dari soal koordinat kartesius. Sejauh ini koordinat kartesius nggak begitu susah, sesusah-susahnya sih ya paling itu aja, menentukan luas daerah yang dibentuk dari beberapa titik koordinat. Nah, kalau misalkan kalian nggak hafal atau lupa rumus persegi, luas persegi, nggak hafal atau lupa rumus dari luas segitiga, kalian harus balik lagi berarti ke SD ya, karena itu kan belajarnya di SD ya, bahkan di kelas 1 juga dipelajari ya kalau nggak salah. Nah, itu beda urusan nanti kalau misalkan kalian lupa. Tapi sejauh ini untuk sistem koordinat kartesius itu sesusah-susahnya paling menentukan luas aja dari koordinat-koordinat titik yang udah ditentukan. Nah, untuk materi sendiri, mind map-nya juga udah kalian tulis ya di buku. Ada beberapa yang nggak nulis mind map, nggak masalah. Yang penting kalian tahu apa yang dipelajari di koordinat kartesius. Jadi intinya adalah kalian harus bisa membaca koordinat suatu titik sama menentukan posisi garis. Nanti posisi garis ini ada 3 kondisinya. Ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis tegak lurus. Nah, dari kemarin pas Ibu nilai catatan yang di bab 2 ya, yang kalian udah nyetorin, udah Ibu nilai juga, itu banyak yang nilainya dikurang-kurangin karena nggak ada gambar. Nah, teman-teman, kalau di koordinat kartesius ini mau nggak mau memang harus digambar karena kalian tahu dari mana posisi si garisnya sejajar, kalian tahu dari mana si garisnya berpotongan atau tegak lurus kalau misalkan nggak digambar. Jadi mau nggak mau memang harus digambar. Ya, kan Ibu udah bilang juga ya, Ibu bukan dukun yang bisa cenayang, bisa membaca pikiran kalian kalau posisi garisnya ada di mana, titiknya ada di koordinat mana, ada di kuadran berapa.
gitu ya. Jadi jangan males buat nulis. Nulis yang penting kalian coba kalau misalkan ngebaca catatan, kira-kira Bu Tami ngerti nggak ya kalau saya nulisnya kayak gini? Kalau misalkan saya nggak gambar, kira-kira Bu Tami bakal tahu nggak kalau saya ngerti? Nah gitu, jadi posisikan kalian kalau misalkan mau dapat nilai besar, coba posisikan jadi guru. Kira-kira kalau misalkan saya lihat tulisan saya misalkan ya, itu yang baca ngerti nggak gitu. Terus dari segi foto juga misalnya suka ada aja yang ngasih fotonya teh yang burem teh ya, terus yang si fotonya teh gerak sampai mata ibu juga berbayang. Nah itu teh harus jadi pertimbangan kalian juga. Takutnya nilai kecil itu bukan berarti kalian salah, tapi kaliannya kualitas fotonya atau istilahnya fotonya nggak kebaca sama si gurunya gitu ya. Itu teknis sih, tapi itu bisa mempengaruhi nilai loh. Karena banyak juga guru-guru yang curhat sama ibu mah cina kalau si tulisannya goreng pasti nilainya jelek. Kalau misalkan tulisannya bagus, terus panjang, nanti nilainya juga bagus. Ada aja yang kayak gitu ya. Jadi kalian coba lebih serius lagi kalau ngasih tugas atau nyotorin tugas. Nah, di sini mind map-nya gitu ya, jadi cuma sedikit. Jadi untuk hari ini pasti bisa lah kejar semuanya. Nah, ini untuk aplikasi koordinat Kartesius dalam sehari-hari bisa kalian lihat misalkan di denah undangan, misalkan ya suka ada di denah undangan. Nah, bentuknya kayak gini. Nanti kalau misalkan lebih lanjut, Bu, di mana lagi saya bisa ngelihat penerapan materi koordinat Kartesius. Nah, biasanya koordinat Kartesius itu sebagai tools atau alat untuk materi yang lain. Nanti di bab 3 itu kalian ketemu lagi sama materi ini, koordinat Kartesius. Di bab 3 itu relasi dan fungsi. Kalian nanti bisa lihat di situ cara penyajian relasi dan fungsi itu bisa lewat koordinat Kartesius. Jadi jangan kalian kira kalau misalkan bab 1 sudah selesai, bab 2 sudah selesai, itu nggak akan muncul lagi di bab-bab berikutnya. Kalau matematika tuh kadang suka ngikut aja terus, apalagi nanti pas di SMA, kalian nanti keluar lagi nih yang kayak gini. Untuk menentukan atau menggambar si kurva, itu juga nanti koordinat Kartesius keluar. Atau misalkan integral di kelas SMA, nanti di kelas 3, itu juga nanti pakainya koordinat Kartesius. Jadi koordinat Kartesius itu istilahnya seperti buku gambarnya orang matematika gitu. Kalian mau menggambar kurva, kalian mau menggambar bidang, mau menggambar benda ruang gitu ya, itu bisa lewat ini bidang Kartesius. Kalau bidang Kartesius itu bentuknya petak-petak kayak gini ya, kalian bisa menggunakan kertas berpetak atau yang kotak-kotak kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau menggambar, jadi kan nggak usah ngegaris-garisin karena udah ada garisnya kan kalau kertas kotak-kotak. Jadi tinggal kalian gunting kertas kotak-kotaknya, tempelin deh di buku. Jadi nanti ibu bisa rapi gitu kalau misalkan kalian males buat ngegambar garis-garisnya. Nah, si koordinat Kartesius itu intinya adalah satu bidang yang dibagi menjadi empat daerah. Empat daerah ini dibaginya oleh dua sumbu. Makanya si bidang Kartesius itu kadang juga bisa dibilang sebagai bidang dua dimensi karena dia ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalau misalkan kalian belajarnya volume atau belajar tiga dimensi, nanti bidangnya bukan Kartesius lagi, tapi bidang tiga dimensi. Nanti ada X, ada Y, ada Z. Itu nanti belajarnya di SMA kalau nggak salah, atau di kelas 3 SMP ya, Ibu lupa. Nanti kalian belajar mengenai tiga dimensi, cara menggambar ruang di kertas, tapi menggunakan tiga dimensi dan tiga sumbu. Kalau kita di sini di koordinat Kartesius, itu hanya dua sumbu aja. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan di titik 0,0. Disebutnya sebagai titik asal atau origin. Jadi nanti kalau misalkan ada istilah origin, kalian harus tahu origin itu titiknya di mana ya koordinatnya. Jadi origin itu 0,0 atau titik asal itu di 0,0.
Nah, dua garis ini, dua sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y, itu berpotongan saling tegak lurus. Makanya kalau ada garis yang kalian bikin sumbunya mencong-mencong, pasti itu salah. Karena bentuk dari definisinya aja, si sumbu X dan sumbu Y itu harus tegak lurus. Ya, harus tegak dan lurus. Jadi kalau misalkan dia gambarnya bengkok, berarti ya bukan sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Makanya Ibu menyarankan kalau misalkan kalian gak mau gambar dan takutnya miring, mending kalian pakai buku kotak-kotak atau kertas kotak-kotak, digunting terus nanti ditempel di buku akuntansinya. Nah, di sini dari bentuknya kayak gini ya, itu ada 4 bidang, ada 4 daerah. Nah, ini 4 daerah ini disebut sebagai kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Muternya gini ya, ke sini nih. Dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Ada yang nggak jelas? Atau Ibu ngomongnya kecepatan? Cepetan Bu, ngomongnya Bu. Kecepatan ya. Oke, Ibu lebih lambat lagi ya ngomongnya, maafin. Jadi kalau di dua dimensi ini, di Cartesius ini, dia dibagi jadi 4 daerah. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Hati-hati, kadang suka ada aja yang salah ngasih namanya. Misalkan kuadran 1-nya di sini, kuadran 2-nya di sini, di bawah. Nah, jangan kayak gitu. Kuadran itu mulainya dari yang positif-positif, terus negatif-positif, negatif-negatif, dan positif-negatif di bawah ya. Nah, jadi dia muternya kayak gini. Berlawanan arah jarum jam ke sana. Kayak gini ya, diputarnya dari sini ke sana. Tuh. Gitu, oke. Jadi jangan sampai salah menentukan si kuadran-kuadrannya. Terus gimana sih cara menentukan koordinatnya? Oh ya, jangan lupa untuk menentukan si sumbu X positif dan sumbu X negatifnya ya. Kalau misalkan dia dari sebelah kanan ya, sebelah kanan titik 0,0 itu disebut sumbu X positif, kalau sebelah kiri itu sumbu X negatif. Yang ini yang negatif, yang ini yang positif. Kalau ke atas itu sumbu Y-nya positif, kalau ke bawah sumbu Y-nya negatif. Ininya patokannya dari titik origin atau titik 0,0. Ada sumbu X positif, ada sumbu Y negatif, ada sumbu X negatif, sama sumbu Y yang positif. Oke, jangan lupa kalau misalkan mau nulis atau menggambar bidang Cartesius, si min-min ini juga harus ditulis ya. Min-min. Nah, yang ini harus ditulis karena kalau enggak nanti takutnya kalau Ibu menganggapnya kalian nggak ngerti kalau ke kiri itu negatif. Takutnya kalian malah mikir ke kiri itu positif, ke kanan negatif ya. Jadi perjanjiannya kalau ke kanan itu sumbu X positif, kalau ke kiri itu sumbu X negatif. Kalau ke atas sumbu Y-nya positif, kalau ke bawah sumbu Y-nya negatif. Nah, gimana cara baca si koordinat titiknya? Di sini ada titik Q ya, titik Q. Si titik Q ini ada di sini untuk menentukannya kalian berjalan mulainya dari titik asal, dari titik 0,0. Karena dia ada di kuadran 1, bergeraknya itu ke kanan atau ke kiri dulu. Ke kanan atau ke kiri dulu. Jangan langsung ke atas ke bawah, karena penyebutan untuk koordinat titik itu harus X dulu baru Y. Untuk menentukan koordinat si X-nya, kalian jalannya ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Karena titiknya ada di kuadran 1, nggak mungkin kan kalian jalannya ke kiri, pasti jalannya ke kanan. Nah, biar dia sejajar dengan Q harus jalan berapa langkah? Berarti 1, 2. Nah, dari sini untuk menentukan koordinat X-nya, berarti koordinat X-nya adalah 2.
Nah, karena koordinat X-nya udah ada 2, gimana menentukan koordinat Y-nya? Kalian jangan balik lagi ke titik 0,0, tapi kalian melanjutkan melangkah dari titik si X sama dengan 2 ini. Di sini. Dari sini mau ke Q kan? Nah, Q-nya ada di mana? Q-nya ada di atas atau ada di bawah? Kalau misalkan Q-nya ada di atas, berarti kalian melangkahnya ke atas. Kalau Q-nya ada di bawah, berarti kalian melangkahnya ke bawah. Nah, untuk sampai Q berapa langkah nih ke atasnya? Berarti 1, 2, 3. Oh, berarti si Y-nya itu sama dengan 3. Sehingga koordinat si Q-nya adalah 2,3. Paham ya sampai sini? Jadi untuk menentukan koordinat titik, pertama tentukan dulu si X, koordinat si X-nya. Kalian pertama mulai dari titik 0,0, jalannya ke kanan atau ke kiri tergantung titiknya ada di mana. Karena Q-nya ada di kuadran 1, berarti kalian langkahnya ke kanan, sumbu X yang positif. 2 langkah, 1, 2. Berarti kita punya koordinat X-nya 2. Untuk menentukan koordinat Y-nya, kalian jangan balik lagi ke titik 0,0, tapi melanjutkan di sini. Dari 2 melangkah ke atas karena Q-nya ada di atas. Berapa langkah kita majunya? Berarti 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, berarti koordinat si titik Q adalah 2,3. Paham ya? Sampai sini gampang ya? Nah, kalau misalkan si titik P, gimana menentukan si koordinat titik P? Lihat titik P-nya ada di mana. Dari sini kan titik P-nya ada di kuadran 2. Berarti dari titik 0,0 kalian melangkahnya ke kiri. Berapa langkah melangkahnya? Berarti di sini 1, 2. Biar ada di titik P kan. Oh, berarti si koordinat titik X-nya itu adalah min 2. Tulis di sini min 2. Terus koordinat si Y-nya berapa? Langkah sekali ya, ke atas sekali. Udah nyampe di titik P. Berarti si koordinat titik P-nya min 2,1. Nah, kalau misalkan ditanya berapa koordinat titik P-nya, berarti koordinatnya di min 2,1. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di kuadran 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya Allah, enggak, Bu. Paham ya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba lihat koordinat Kartesius yang ini. Untuk menentukan titik A, coba Ibu mau cek. Kalian udah ngerti atau belum? Koordinat titik A itu berapa? Raise your hand dulu, tapi nanti Ibu panggil. 3,6. 3,6, Bu. 3,6, Bu. 2,6. 2,6. 3,6, Bu. 3,6. Oke, 3,6. Jangan kebalik 6,3. Kalau 6,3 berarti X-nya di 6, Y-nya di 3. Di sini titiknya nanti ya. Jangan kebalik kalau si titik A-nya itu harus baca dari X dulu baru si Y. Oke, betul. Si A-nya adalah 3,6. Kalau titik A ada di kuadran berapa? Kuadran 1, Bu. 1, Bu. Kuadran 1. Kuadran 1. Oke, udah pada ngerti ya? Titik A itu ada di kuadran 1. Sekarang, kalau koordinat titik D, dodol, ada di mana koordinatnya? 6,5. 6,5. 6, Bu. Min 6,5. Sip. Negatif 6,5. Kenapa negatif 6? Karena dia ada di kuadran 2. Oke, sip.
Karena dia ada di kuadran 2 itu si X-nya dia negatif, positifnya si Y-nya. Berarti koordinat titik D itu di min 6,5. Kalau koordinat titik G, 2, negatif 2, 6. negatif 6. 2, negatif 6. 2, negatif 6. D, 2, min 6 atau negatif 6. Si G itu ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4. Satu, siapa tadi yang bilang satu? Udah ada yang jualan ulen lagi. Oke. Ya betul, kuadran si titik G itu tuh jadi ibu ingat. Jadi teralihkan gara-gara ulen. Si titik G itu ada di kuadran 4 ya. Kalau ditanyanya berapa jarak titik B terhadap sumbu X? 4 satuan. Karena kita nggak tahu kan, 4 ini dia ngelangkahnya 4 meter, 4 senti, 4 jengkal. Ya, jadi kalian bilangnya 4 satuan. Kita nggak tahu 4 satuannya satuan apa. Terus kalau misalkan koordinat titik C, Negatif 4 satuan. Koordinat itu bukan jarak. Kalau koordinat jawabnya berapa? Negatif Negatif 4,3. Iya sih. Kalau Tunggu Bu, ditanya- pelajar error. Ya, sok ditungguin. gas, tenang. Kalau ditanya koordinat, berarti dia jawabnya min 4,3. Kalau ditanya ada di mana titik C, Kuadrat 2. Kuadran 2. tuh. Kalau misalkan Kuadran ditanya 2. berapa jarak titik C terhadap sumbu Y? 3 Tiga. 3 Salah. 4 negatif 4. Ayo, 4 apa 3? 4 3 satuan. 3 satuan. Kalau, ya dengerin. Kalau si koordinat Y, 4. betul 3. Tapi kalau jarak terhadap sumbu Y, kalian mau Y 4 ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak si C ke sumbu Y itu 4 satuan. Pusing nggak? Pusing. Jangan ketuker antara koordinat Nggak. X dengan jarak terhadap sumbu X. Kalau koordinat X itu sama dengan jarak terhadap sumbu Y. Bingung ya? Enggak. Nih, lihat titik A. Titik A itu koordinatnya berarti kalian nyebutinnya si X dulu. 3,6. Berarti koordinatnya 3,6. Tapi kalau ditanya berapa jarak A terhadap sumbu Y, berarti dari A ke sumbu Y butuh berapa langkah? 1, 2, 3. Sedangkan tadi 3 itu kan punyanya X ya. Nah, bukan Iya. berarti si jaraknya itu terhadap sumbu Y adalah 6 karena ketemunya di sini 6. Tapi berapa langkah yang dibutuhkan A menuju ke sumbu Y? Berarti di sini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Oh, berarti jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Gitu, ya. Ditukerin. Misal yang ini yang H. Titik H itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Betul gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan berarti ketemunya min 5 jaraknya jadi 5. Tapi karena dari sini, dari sumbu Y ke H itu 6 langkah, berarti dia jaraknya 6 satuan. Kalau ke sumbu X berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah menuju sumbu X, meskipun di sini ketemunya titiknya 6 ya. Nah, titiknya 6 mah koordinatnya 6, bukan jaraknya yang 6.
6 ini mah jarak dari 0 ke 6, bukan dari H ke X. Paham? Pusing ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Ya. Jadi jangan sampai pabelitnya karena jarak sama koordinat itu dia beda. Kalau misalkan takut ketukar, kalian tinggal hitung aja manual dari gambar. Makanya pentingnya untuk menggambar itu biar nggak ketukar menentukan jarak terhadap sumbu X dan koordinat titik X. Karena itu pasti beda. Ya, mending kalau misalkan koordinatnya sama dengan Y, X dan Y-nya kayak di titik B. Titik B itu kan titiknya 4,4. Berarti jarak terhadap sumbu X-nya 4, jarak terhadap sumbu Y-nya 4. Ya, nggak akan ketukar kan? Karena angkanya sama-sama 4. Tapi kalau misalkan kayak di yang H ini kan angkanya beda. Yang satu min 5, yang satu 6. Jangan sampai ketukar mana jarak terhadap sumbu X dan mana koordinat titik X. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mantap, lanjut lagi. Bu. Nah, ini jawaban-jawabannya ya, yang gambar yang tadi. Kalau si A itu ada di 3,6, si B itu 4,4, C-nya min 4,3, D-nya min 6,5, nya min 5,5, F-nya min 3,3, G 2,6, dan koordinat H-nya ada di 6,5. Oke, sip. Nah, ini tekankan lagi, kalau misalkan ditanyanya berapa koordinat titik A, jawabannya koordinat A-nya itu ada di 4,3. Karena dari sini kalian jalan 4 langkah, 1, 2, 3, 4 searah sumbu X, dan 3 langkah searah sumbu Y ke atas. 1, 2, 3. Oh, berarti si koordinat titik A itu ada di 4,3. Kalau ditanya titik A itu jaraknya berapa satuan dari X, berarti dari A kalian melangkah ke sumbu X. 1, 2, 3. Nah, sip, berarti jarak A ke sumbu X adalah 3 satuan. Nah, kemudian kalau ditanya berapa jarak jarak titik A terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan jarak terhadap A ke sumbu Y. Si titik A ada di kuadran berapa? 1. Ada di kuadran. 4,3. Kuadran. Letaknya ada di mana? Oh iya. Kuadran 1. Nah, ada di kuadran 1. Kalau Salah. ditanya koordinatnya 4,3. Sip. Coba kalian sebutin. Kalau E itu ada di mana letaknya? Kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1. Titik E. Salah. Kuadran 1. Di garis Oh. X, Bu. Di garis Nah. X, Bu. Di sumbu X apa? Positif atau Kelihatan. negatif? Positif. Nah, ada di sumbu X positif. Kalau titik F ada di mana? Sumbu Y Di positif. sumbu Y positif. Oke, sumbu Y positif. Coba kalian sebutkan titik-titik yang ada di kuadran 3. CH. Ya, titik C dan titik H. Kalau yang di kuadran 4, titiknya siapa aja? DI. Titik D dan titik I. Udah, ngerti ya sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Enggak.
Nah, kalau misalkan kayak tadi si titik F itu koordinatnya di 0,2, berarti jarak terhadap sumbu X-nya itu 2 dan jarak terhadap sumbu Y-nya 0 karena kan dia adanya di sumbu Y ya. Berarti tidak ada jarak ke sumbu Y karena dia ada di sumbu Y. Tinggal gitu ya. Kalau misalkan si titik E itu dia jaraknya 6 satuan ke sumbu Y, tapi 0 satuan dari sumbu X. Oke? Kalau misalkan dia titiknya ada di negatif, misalkan di 3, min 4. Titik D ya. Titik D kan koordinatnya 3, min 4. Kalau jarak terhadap sumbu X, berarti berapa langkah? 4, Bu. 4. Meskipun di sini koordinatnya itu adalah min 4, kalau jarak dia harus selalu positif, ya. Tidak ada jarak yang negatif. Jadi, meskipun di sini koordinatnya min 4, jarak mah tetap 4. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke posisi garis. Nah, untuk posisi garis, kondisinya ada berapa tadi Ibu bilang? 3. Ada 3, apa aja? Sejajar, tegak lurus, sama berpotongan. Oke, kalau misalkan si garisnya itu tidak sejajar, tidak tegak lurus, pasti dia berpotongan. Oke, yang sejajar, coba lihat garis yang biru ini, yang L1, dia sejajarnya sama siapa? X. Dengan sumbu X. Betul, jadi si garis L1 ini sejajarnya dengan sumbu X. Ada L1 sejajar sumbu X. Ada L2 juga sejajar sumbu X ya. Karena lihat aja kan garisnya sama ya, sama-sama tiduran kan. Nah, tapi si garis L1 ini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Bu, maaf Bu, tadi sinyalnya jelek. Bu, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa, sok masuk lagi. Nanti ini PowerPoint-nya Ibu kasih kok ke kalian, jadi nanti kalian bisa ngulang-ngulang lagi di rumah. Oke. Nah, kalau misalkan tegak lurus, itu lihat aja si garisnya itu harus pasti bakal berpotongan, tapi berpotongannya secara tegak lurus. Tegak lurus itu kalian kayak, tahu kan artinya tegak lurus ya? Tegak lurus itu pasti kayak ada huruf L-nya gitu loh di sini. Nih, ini namanya tegak lurus. Nih, ada L-nya. Terus ini tegak lurus, ada L-nya. Ini tegak lurus, ada L-nya. Atau kotak ini. Nah, kalau bisa bikin kotak ini berarti dia tegak lurus. Ada kotak kayak gini berarti dia tegak lurus. Ada kotak kayak gini berarti dia tegak lurus. Gitu ya. Yang namanya tegak lurus itu meskipun dia tegak lurus, dia juga sebenarnya berpotongan. Tapi berpotongannya secara tegak lurus. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya, si garis L2 ini dia kan tegak lurus ya dengan sumbu Y. Nah, berdasarkan gambar, si L2 ini berpotongan dengan sumbu Y-nya di mana? Kalian jawabnya di sini ya. Nah, di sini kalian tulis koordinat ini tuh titiknya berapa? Koordinat ini tuh titiknya di 3. Iya, X dulu ya. 0,3. Bentar. Oke, dia titiknya di 0,3. Kalau misalkan ditanya titik L itu dia tegak lurus dengan sumbu Y. Di mana perpotongannya? 4. Bukan. Di sini kan? Tapi bukan di 4. 4-nya itu di apa? Di X atau di Y? Makanya kalian menyebutkannya secara koordinat. Untuk di L2, di L3, dia berpotongannya di titik 0, min 4. Karena koordinatnya ada di sini kan.
X-nya 0, turun ke bawah. Kalau turun di bawah berarti dia punyanya Y. Karena dia di bawah berarti koordinatnya negatif 4. Paham? Paham, Bu. Lagi, kalau si 4 ini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Berpotongannya di mana? 0 min 7. 0,7. Iya, dia Nol. berpotongan di titik 0,7. Min Oke, 7. paham ya? Nah, jadi kalau dia Insya- berpotongan, pasti ada titik potong. Titik potong itu kalian menyebutkannya secara koordinat X, Y. Oke? Dari sini kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut lagi. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau yang ini dia sejajar dengan sumbu Y, garis M. Nah, garis M-nya M1, M2, M3, M4, dia sejajar dengan sumbu Y. Karena si garisnya itu kan vertikal ya, tegak. Jadi dia sejajar dengan sumbu Y. Tapi dia berpotongan dengan sumbu X. Atau tegak lurus dengan sumbu X, berpotongan secara tegak lurus. Kalau ditanya, M1 dia berpotongan tegak lurus di mana titiknya? Min 0,5. Min Min 5,0. Nah, 0, min 5 atau min 5,0? 0,0. Min 5,0. Min Min 5,0. Karena 0,0. titiknya kan ada di sini ya. Sorry sebentar. Karena Ya. titiknya kan ada di sumbu X. Berarti kalian menyebutkannya kalau titiknya mau di sini, mulai dari sini berjalan 5 langkah ke sini, terus nggak maju, nggak naik, nggak turun kan, tim di sini kan, berarti Y-nya yang 0. Berarti dia, si M1 ini berpotongan tegak lurus itu di titik min 5,0. Kalau M3 tegak lurus dengan sumbu X, di mana berpotongannya? 2,0. 2,0. Pinter. Kalau M4? 7,0. Sip, 7,0. 7,0. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, terakhir. Nah, ini dia nggak tegak lurus ya. Juga sejajar. Dia miring-miring gini. Pasti juga ditanyanya titik potongnya. Lihat yang N2. N2 ini dia berpotongan dengan siapa aja? Nanya, semua X nanya. Min 1,2. Mana N1,2? Dia, kok M1,2 sih? Enggak dong. Apa, Bu? N2 ini dia berpotongannya dengan siapa aja? Dengan N1 dan sumbu Y. Nah, dengan N1 dan sumbu Y, betul. Kalau N2 berpotongan dengan sumbu Y di mana? Di 0,2. 0,2. 0,2 ya. Nah, sebenarnya udah ada ya tulisannya di sini, kalian tinggal baca. Tapi kan kalian harus tahu juga ya gambarnya di mana. Kalau si N2 itu berpotongan dengan sumbu Y itu di titik 0,2. Oh, ternyata N2 juga sama ya motongnya di sini. Ternyata di sini juga si N1 berpotongan di sumbu Y di 0,2. Tapi untuk berpotongan dengan sumbu X-nya berbeda nih, N1 dan N2. Kalau N1 dia berpotongannya di sini ya, di sumbu X-nya ya. Koordinatnya berapa nih? 1,0. 1,0, betul. Jangan kalian sebutin 0,1 ya, karena salah. Kalau 0,1 adanya di sumbu Y. Karena ini ada di sumbu X, berarti nyebutinnya 1,0. Kalau N2 berpotongannya di Min 1,0. 1,0. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak paham? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu.
Alhamdulillah, berarti kalian hari ini materi sudah selesai. Tinggal ngerjain tugas-tugas Yeay. deh. Yeay. Bu, ada absennya nggak Bu sekarang? Ada, Iya, tunggu Bu, ya, Ibu tunggu, share Bu. dulu. Nah, ini jangan lupa tugas-tugas ini ya, dikerjain. Biasanya juga cuman segini orang, 49 orang. Kalau Zoom kalian. Nggak pernah lihat orangnya, Bu. Intinya mah mulai. Jatah Bu bener. Dasarnya kamu mah tidak peka lingkungan, gimana sih? Oh, tuh Jeremy. Mereka juga nggak peka, Bu. Nah, ini Ibu share mana ya? Nih, kelihatan nggak? Wih. Kelihatan. Soal yang kemarin ya, soal yang ulangan pola bilangan. Kalian jawab bener nggak nih gambar-gambar ini? Benar Bu. Udah lupa. Yang ini nih, yang 6, 30, 3, 15, 7, 35. Kira-kira polanya apa? Kali 5, Bu. Kali 5 Bu. Nah, Kali ini mah 5, rata-rata Bu. ini ya pada benar semua nih. Ini kali 5. Jadi si 6 dikali 5 jadi 30. 3 dikali 5 jadi 15 ya. 7 dikali 5 jadi 35. Berarti jawabannya 10. 10. Jadi 2 dikali 5 jawabannya 10. Oke, gampang ya itu. Nah, kalau yang ini. 5, Bu, 5. 5, Bu. Dibagi 5. 5 tahu 5. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4. 25 kali 4, 20. Ya, berarti di sini kan polanya satu-satu ya. Si segitiga ini 5 dikali 2 jadi 10. 4 dikali 8 jadi 32. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 20 ya? Berarti jawabannya 5. Oke. Sip. Gampang kan? Itu semua pada gampang nih. Yang salah tuh pada di sini. Ini sama ini. Kuadrat Bu. Ini mah kelihatan ya angkanya ya. Ada 1, ada 9. Terus ada 25, ada 16. Angka-angka kuadrat semua kan? Yang belum ada angka berapa? 4. 4. 1 ini meskipun dia sebenarnya ngacak ya posisinya ya. Si posisinya ngacak. Jadi satunya ada di ujung. 2 kuadratnya belum ada, 3 kuadratnya 9, 4 kuadrat 16, berarti jawabannya 4. Oke, kalau yang ini satu lagi? 2, Bu, isinya 2, Bu. 2, Bu. Kenapa? 2. Dari mana caranya? 2. Kalau itu kan yang di bawah, Bu, kan 3 26, dikurang 1. 3 dikurang 1. Nah, si 30 ini dapat dari 43 dikurangi 13 ya? Ya. Oke, si 3 ini dapat dari 13 dikurangi 10. 10. Nah, di sini pasti pengurangan dari 10 dengan 8. Jawabannya 2. Separator lah aku donang ke PTS 110-nya. Insyaallah Bu. Amin. Mudah-mudahan lah semua ya. Kita Ibu keluarin yang kayak gini ya, yang N-N-an. Banyak yang salah juga nih yang N-N-an. Oke, nah lihat nanti aja ya. Nanti Ibu share itunya apa latihan soalnya. Mudah-mudahan keburu ya, karena kalian kan banyak tugas dan kalaupun Ibu nggak sempat buat bikin soal latihan,
kalian pelajari aja soal-soal yang udah dikerjain. Ibu nggak akan jauh-jauh kok ngambilnya dari situ. Yang penting kalian tahu polanya, banyak latihan. Karena pola bilangan itu harus terbiasa ngitung, karena kita nggak tahu kan angka-angkanya yang keluar bisa serandom apa.